Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvira Gufasa Fitri, biasa dipanggil Selvi. Nah, pada presentasi ini atau video ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi infrastruktur jaringan menggunakan model OSI dan TCP/IP. Pembahasan ini juga berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kualitas jaringan agar komunikasi data menjadi lebih cepat dan stabil. Dalam studi kasus ini, perusahaan mengalami beberapa masalah seperti keterbatasan bandwidth, gangguan transmisi data, dan kesalahan data saat pengiriman. Dengan memahami model OSI dan TCP/IP, kita dapat mengetahui bagaimana proses komunikasi data berlangsung serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut saja ke latar belakang. Nah, perusahaan mengalami beberapa masalah jaringan yang mempengaruhi kinerja komunikasi data. Pertama itu adalah keterbatasan bandwidth, yang dimana kapasitas jaringan yang tidak cukup untuk menampung jumlah data yang dikirim, sehingga jaringan menjadi lambat. Nah, kedua adalah gangguan transmisi data yang dapat terjadi karena kualitas kabel yang kurang baik, interferensi sinyal, atau perangkat jaringan yang sudah lama. Akibat dari masalah tersebut, kecepatan komunikasi data menurun dan keandalan sistem jaringan juga menjadi berkurang. Lanjut ke tujuan pembahasan. Nah, tujuan pertama dari pembahasan ini adalah memahami konsep model OSI yang menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Tujuannya untuk memahami model TCP/IP yang merupakan model komunikasi jaringan yang digunakan secara luas pada internet. Selain itu juga, pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis masalah jaringan yang terjadi pada perusahaan. Tujuan terakhir, menjelaskan solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan jaringan serta meningkatkan keandalan komunikasi data. Lanjut ke pengertian model OSI. Penjelasannya. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Model ini dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization sebagai standar komunikasi jaringan. Salah satu karakteristik utama model OSI adalah membagi proses komunikasi data menjadi beberapa layer atau lapisan. Pembagian layer ini mempermudah analisis jaringan dan membantu proses troubleshooting ketika terjadi masalah pada jaringan. Lanjut, nah, 7 layer model OSI. Model OSI terdiri dari 7 layer yang memiliki fungsi berbeda dalam proses komunikasi data. Yang pertama itu ada application layer, berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Terus lanjut presentation layer, berfungsi mengatur format data serta melakukan enskripsi dan kompresi data. Presentation layer berfungsi mengatur format data serta melakukan enskripsi dan kompresi data. Session layer bertugas mengatur dan menjaga sisi komunikasi antar dua perangkat. Transport layer memastikan data dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Network layer mengatur pengelamatan IP dan menentukan jalur pengiriman data. Data link layer bertanggung jawab terhadap komunikasi data pada jaringan lokal. Yang terakhir ada cycle layer, berfungsi mengirimkan data dalam bentuk sinyal melalui media fisik seperti kabel atau wireless. Lanjut ke slide berikutnya, ada physical layer, yang dimana merupakan layer paling bawah dalam model OSI yang berhubungan langsung dengan media fisik jaringan. Layer ini berfungsi mengirimkan sinyal melalui media transmisi serta mengubah data digital menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Beberapa contoh media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP yang sering digunakan pada jaringan LAN, fiber optik yang memiliki kecepatan tinggi, dan wireless yang menggunakan gelombang radio tanpa kabel.
Lanjut, permasalahan physical layer. Ini sering terjadi beberapa masalah yang dapat mengganggu komunikasi data. Contohnya adalah penggunaan kabel jaringan yang berkualitas rendah sehingga sinyal menjadi tidak stabil. Selain itu juga interferensi elektromagnetik dari perangkat lain juga dapat menyebabkan gangguan pada transmisi data. Jarak transmisi yang terlalu jauh juga dapat menyebabkan sinyal menjadi lemah sebelum ke tujuan. Masalah lainnya adalah perangkat jaringan yang sudah lama sehingga performanya menurun. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menggunakan kabel dengan standar yang lebih baik seperti fiber optik, itu mengurangi interferensi serta menggunakan perangkat jaringan yang lebih modern. Nah, data link layer, fungsi utamanya itu untuk mengatur pengiriman data dalam bentuk frame, melakukan deteksi kesalahan data, mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan. Nah, teknologi yang digunakan MAC address, CRC atau cyclic redundancy check. Network layer, fungsi utamanya itu untuk mengatur pengelamatan IP, menentukan jalur pengiriman data, melakukan proses routing. Contoh protokolnya sendiri yaitu ada IP, ICMP, routing protocol. Transport layer, nah fungsi utamanya juga mengatur komunikasi end-to-end, mengontrol aliran data, memastikan data sampai dengan benar. Protokol utamanya TCP dan UDP. Session layer fungsinya membuka sesi komunikasi, mengelola sesi komunikasi, dan menutup sesi komunikasi. Lanjut lagi ada presentation layer. Fungsinya enskripsi data, kompresi data, mengatur format data. Ada application layer, fungsinya juga menyediakan layanan jaringan untuk pengguna. Contoh layanannya HTTP atau web, VTP, file transfer, SMTP atau email. Model TCP/IP itu ada 4 layer. Yang pertama application layer, transport layer, internet layer. Yang terakhir atau keempat ada network access layer. Lanjut lagi kita ke permasalahan awal, yaitu analisis masalah perusahaan yang kita angkut. Masalah utamanya keterbatasan bandwidth, masalah kedua gangguan transmisi, masalah ketiga itu ada kesalahan data. Nah, ini masalah pertama, keterbatasan bandwidth. Solusinya kita dapat kompresi data pada presentation layer. Yang kedua ada pengaturan flow control pada transport layer. Yang ketiga ada penerapan quality of service atau QoS. Nah, ada segmentasi jaringan untuk mengurangi trafik berlebihan. Terus yang terakhir ada penggunaan fiber optik. Lanjut ke masalah 2, gangguan transmisi. Solusinya yaitu upgrade media transmisi, terus menggunakan perangkat jaringan berkualitas. Yang ketiga ada mengurangi interferensi. Yang keempat ada monitoring jaringan secara berkala. Terakhir, masalah ketiga yaitu kesalahan data. Solusinya dapat menggunakan TCP untuk data penting, terus juga ada mengaktifkan error detection dan retransmission. Dan menggunakan protokol dengan checksum. Terakhir ada monitoring paket loss. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan, model OSI dan TCP/IP merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam memahami dan menganalisis sistem komunikasi data. Dengan memahami fungsi setiap layer, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber permasalahan jaringan serta menerapkan solusi yang tepat untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan komunikasi data. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai permasalahan tadi tentang optimalisasi infrastruktur jaringan menggunakan model OSI dan model TCP/IP. Terima kasih.